Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi fisika atom dan molekul dengan topik pembahasan teori atom Rutherford dan atom Bohr, serta kelemahan dan kelebihan dari dua teori tersebut. Kami di kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama ada Mahmuda dengan BP 1910-1034. Yang kedua saya sendiri, Cendrahman dengan BP 1910-44-2004. Yang ketiga ada Donor Fatana dengan BP 1910-3014. Yang keempat ada Trisakti Bimantoro dengan BP 1910-3021. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatana dengan nomor BP 1910-44-3014 akan menjelaskan tentang percobaan Rutherford. Buktikan teori dari atom Thomson. Mereka melakukan percobaan dengan menembakkan sinar alfa melalui celah plat timbal dan ditumbuhkan dengan lempengan emas tipis berukuran 0,01 mm. Untuk mendeteksi adanya partikel alfa yang keluar dari lempengan, dipasang layar yang berlapis zinc sulfida, dan apabila partikel alfa bertumbukan dengan lempengan, maka akan menyebabkan nyala sekilas atau fluoresensi. Ketika sinar alfa tersebut ditembakkan, ternyata ada beberapa bagian partikel yang dibelokkan dan bahkan ada partikel yang hampir dipantulkan balik, walau hanya sebagian. Berdasarkan percobaan tersebut, Rutherford kemudian menduga bahwa dalam lempengan emas tersebut terdapat partikel positif, namun karena hanya sebagian sinar alfa yang dibelokkan dan dipantulkan, Rutherford berkesimpulan bahwa muatan positif tersebut terpusat di tengah atom. Partikel bermuatan positif tersebut kemudian dinamakan dengan proton. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmuda, nomor BP 191044-1034. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari percobaan atom Rutherford. Sebagian besar alfa dapat menembus lempengan emas. Hal ini dipengaruhi oleh elektron-elektron karena sebagian atom merupakan ruang kosong. Sebagian kecil sinar alfa dibelokkan karena lintasannya terlalu dekat dengan inti atom, sehingga dipengaruhi oleh gaya tolak inti atom. Sedikit sekali sinar alfa yang dipantulkan kembali sebab tepat bertumbukan dengan inti atom, karena massa atom terpusatkan pada inti atom. Selanjutnya yaitu kelebihan dari atom Rutherford. Yang pertama, membuat hipotesis bahwa atom tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilingi inti. Yang kedua, dapat menggambarkan gerak elektron di sekitar inti. Elektron dapat bergerak dalam lintasan apapun, dari lintasan yang tak terhingga jumlahnya. Yang ketiga, jari-jari inti atom dan jari-jari atom sudah dapat ditemukan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, saya Trisakti Bimantoro Masri ingin melanjutkan membahas mengenai teori atom Bohr. Selanjutnya itu ada teori atom Bohr. Model atom Bohr ini itu adalah model atom yang diperkenalkan oleh Niels Bohr pada tahun 1913. Model ini menggambarkan atom sebagai sebuah inti kecil bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron. Jadi ada sebuah inti atom positif di tengah yang dikelilingi oleh banyak elektron yang bergerak dalam orbit sirkular mengelilingi inti. Jadi gambarnya itu seperti tata surya. Tetapi peran gaya gravitasi digantikan oleh gaya elektrostatis. Model ini adalah pengembangan dari model Podding-Prime 1904, model Saturnian 1904, dan model Rutherford. Itu ada pada tahun 1911. Karena model Bohr adalah pengembang dari model Rutherford, banyak sumber mengkombinasikan kedua nama dalam penyebutannya. Seperti model Rutherford Bohr. Seperti sudah diketahui sebelumnya, Rutherford mengemukakan teori atom Rutherford berdasarkan percobaan hamburan sinar alfa oleh partikel emas yang dilakukannya. Itu hasil dari percobaan itu. Yang pertama itu ada elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti pada lintasan tertentu.
tidak memancarkan energi. Lintasan-lintasan elektron itu disebut kulit atau tingkat energi elektron. Yang kedua itu elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain. Dan yang ketiga, perpindahan elektron dari tingkat energi tingkat ke rendah disertai pemancaran energi. Sedang perpindahan elektron dari tingkat energi rendah ke tingkat tinggi disertai penyerapan energi. Saya Chandra Rahman dengan BPS 191044-2004 akan menjelaskan kelebihan atom bomb. Yang pertama, kelebihan atom bomb adalah mengaplikasikan teori kuantum untuk menjawab kesulitan dalam teori atom Rutherford. Yang kedua, menerangkan dengan jelas garis spektrum pancaran emisi atau serapan absorpsi dari atom hidrogen. Untuk yang ketiga, kelebihan atom Bohr adalah menerangkan bahwa atom terdiri dari beberapa kulit untuk tempat berpindahnya elektron. Selanjutnya adalah kelemahan dari kuantum lama. Kuantum lama yang disebut di sini adalah kelemahan dari teori atom Rutherford dan atom Bohr. Yang pertama, untuk kekurangan atom Rutherford yaitu tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Yang kedua, elektron memancarkan energi ketika bergerak sehingga energi atom menjadi tidak stabil. Untuk yang ketiga, kekurangan atom Rutherford adalah tidak dapat menjelaskan spektrum garis pada atom hidrogen. Kemudian adalah kekurangan atom Bohr. Kekurangan dari atom Bohr adalah tidak dapat menjelaskan efek Zeeman dan efek Stark. Yang kedua adalah tidak dapat menerangkan kejadian-kejadian dalam ikatan kimia dengan baik, pengaruh medan magnet terhadap atom-atom dan spektrum atom yang berelektron lebih banyak. Untuk kekurangan yang ketiga yaitu terjadi penyimpangan untuk atom yang lebih besar daripada hidrogen. Baiklah, sekian dari presentasi kami terkait topik teori atom Rutherford dan atom Bohr serta kelemahan dan kelebihannya. Kami dari kelompok 5, apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.